Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, masalah Habib, perdebatan tentang Habib, polemik tentang Habib belum selesai, sobat-sobat, belum putus, karena belum ada pembuktian yang meyakinkan. Ya, karena ya memang yang mengaku sebagai Habib itu ya harus membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar Habib, untuk menghapus keraguan yang sekarang mencuat. Kalau ini didiamkan saja, maka keraguan ini seperti bom waktu dan bisa saja menjadi membesar, dan tentu saja menggerus keyakinan orang terhadap mereka yang mengaku sebagai Habib, sebagai keturunan Rasulullah. Sobat-sobat, tetapi sobat-sobat, saya tidak ingin membahas ini lebih dalam. Ya, terserahlah. Ya, kita serahkan saja kepada pihak-pihak yang sedang berpolemik. Namun sobat-sobat, hal yang paling penting adalah bagaimana sikap kita terhadap para habaib, baik mereka yang hanya mengaku-ngaku atau yang memang benar-benar Habib, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Sobat-sobat, nah, ini beberapa cuplikan video yang berisi pernyataan, pendapat, atau anjuran bagaimana seharusnya perilaku kita terhadap para habaib, sobat-sobat. Nah, mari kita dengarkan saja pendapat beberapa ulama dan tokoh. Keturunan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu
Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin mawin, disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Karena ya yang pertama ya garis keturunan itu ada. Ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Nana ingat Abi Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu. Nah, jadi jelas sobat-sobat, ya, dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ulama dan tokoh, ya. Jadi yang paling penting ya tentu saja bagaimana perilaku para habaib itu. Ya, kalau nasabnya memang ya tersambung kepada Rasulullah, tetapi perilakunya tidak seperti Rasulullah, jangan didekati. Jadi artinya didekati saja jangan, apalagi diikuti, apalagi dikultuskan, dicium tangan sampai kakinya. Ya, Rasulullah saja ya akan menolak mendapat perlakuan berlebihan seperti itu. Ya, ada riwayat Rasulullah pernah dicium kakinya. Ya. Dan ada lagi yang mengatakan ya, gelar Habib itu sesungguhnya tidak ada. Malah dikatakan haram memanggilnya. Cuma dalam pernyataan berikut ya yang belakangan saya tidak setuju kalau dikatakan haram. Akan tapi ya sebenarnya gelar Habib itu memang tidak dikenal. Pernahkah kita mendengar Fatimah dikatakan sebagai Habibah? Kan tidak pernah. Ya. Hasan, Husain dipanggil dengan Habib? Kan tidak pernah. Nah, jadi sobat-sobat, marilah kita bersikap objektif bahwa kebenaran Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab, oleh keturunan, akan tetapi oleh ketakwaannya di sisi Allah. Demikian yang difirmankan Allah di surat Al-Hujurat ayat 13.
Dan Nabi menegaskan tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kemuliaan orang yang berkulit hitam dan merah dan putih. Tidak ada. Kecuali ketakwaan. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.